Mulutmu harimaumu, begitulah nasib apes yang harus diterima Zamzami, anggota DPR Aceh dari Partai Nasdem. Lihat saja, dia dicopot Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dari kursi Sekretaris Wilayah Partai Nasdem Aceh. Selanjutnya, Bang Surya menunjuk Heri Julius sebagai pengganti. Putusan pahit itu tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Nasdem pada tanggal 24 Oktober 2024 lalu. Sekilas, pergantian ini memang terkesan biasa. Maklum, Ketua DPP Partai Nasdem Aceh Irsan Sosiawan pada Kamis 24 Oktober 2024 kepada media pers juga menyebut pencopotan Zamzami merupakan hal biasa dalam organisasi. Ia berdalih ini sejalan dengan pemilihan kepala daerah yang hanya tersisa sekitar 30 hari lagi. Karena itu perlu penyegaran di tubuh partai. Irsan berharap posisi Sekretaris Nasdem Aceh yang kini dijabat oleh Heri Julius dapat mengoptimalkan kinerja partai politik dan kinerja tim bersama partai koalisi menjelang pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Tapi apa iya pencopotan Zamzami sesederhana yang diucapkan Irsan? Dan apa korelasinya pergantian Zamzami dengan penyegaran organisasi jelang Pilkada 27 November 2024 mendatang? Nah, inilah yang jadi soal. Sumber modusaceh.co di jajaran internal Partai Nasdem mengungkap pencopotan Zamzami tak lepas dari persoalan eksternal dan internal sehingga bermuara pada terciptanya kegaduhan di ruang publik. Zamzami dinilai telah memantik gaduh saat dirinya berkampanye terhadap salah satu paslon Bupati Aceh Barat Daya periode 2023 sampai dengan 2025 yang diusung Partai Nasdem bersama partai koalisi lainnya. Itu sebabnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Selatan Alja Yusnadi mengingatkan Zamzami agar tidak menjadi provokator saat prosesi kontestasi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya. Ini sejalan dengan pernyataan kontroversial Zamzami dalam orasi politik untuk pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Abdiya yaitu Salman Al-Farisi dan Yusran atau Saran di Gampong Pasar, Kecamatan Belampidi pada Sabtu malam 19 Oktober 2024 lalu. Ketika itu, sebut Alja Yusnadi, Zamzami menyampaikan orasi politik dengan menyebut nama orang tua Safarudin, salah satu paslon Bupati Abdiya yang telah tiada. Bahkan, Zamzami juga dinilai telah melecehkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan sebutan aneh, Wenbowo. Makanya, Alja menilai, orasi politik yang disampaikan anggota DPR Aceh Partai Nasdem tersebut bisa membuat masyarakat Abdiya terpecah belah. Apalagi menurutnya, pasca pernyataan Zamzami telah menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat Abdiya, khususnya sesama tim relawan pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati. Alja menilai ada dua pernyataan Zamzami yang kontroversi pada saat penyampaian orasi. Yang pertama, penyebutan Wenbowo kepada Presiden Prabowo dan kata ayah jih atau ayahnya terhadap almarhum ayah Safarudin calon Bupati Aceh Barat Daya. Hanya itu, tunggu dulu. Secara internal mantan politisi PKPI ini juga dinilai tak taat azas partai. Ini dia ditunjukkan dengan sikap tak bersedia menandatangani surat usulan atau keputusan penetapan Wakil Ketua 1 DPR Aceh dari Nasdem atas nama Saifuddin Muhammad alias Yahfud. Sebaliknya, kata sumber tadi, Zamzami justru mau dirinya yang ditetapkan sebagai Wakil Pimpinan DPR Aceh karena ia merasa sebagai Sekretaris Partai Nasdem Aceh. Tapi ungkap sumber tadi, Zamzami lupa jika Yahfud adalah kader Partai Nasdem, sementara ia hanyalah seorang politisi naturalisasi dari PKPI yang kemudian bergabung dengan Nasdem. Lantas, siapa Zamzami sebelum hengkang dari PKPI dan hijrah ke Partai Nasdem? Zamzami sempat duduk sebagai anggota DPRK Aceh Selatan dan karirnya kemudian moncreng. Dia berhasil naik kasta sebagai Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Selatan menggantikan Mulyadi pada sisa masa jabatan 2014 sampai dengan 2019. Dan pada Pileg 2019 sampai dengan 2024, Zamzami kembali dipercaya rakyat di Kabupaten Pala tersebut sebagai wakil mereka di DPRK Aceh Selatan. Pada kontestasi Pileg 2024 sampai dengan 2029 mendatang, Zamzami bergabung dengan Partai Nasdem sebagai caleg DPR Aceh. Nasibnya mujur dan ia terpilih mewakili Dapil atau daerah pemilihan Aceh 9. Seiring bergulirnya waktu, meski wajah-wajah baru dan kurang mendapat respon positif dari kader Nasdem Aceh, tapi Surya Paloh mempercayai Zamzami sebagai sekwil Nasdem Aceh. Zamzami lahir di Aceh Selatan dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Sawang dan S1 di Fakultas Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Aceh. Lantas, selesaikah masalah Zamzami? Sumber media ini di DPW Nasdem Aceh juga mengungkapkan nasib Zamzami berikutnya adalah sangat ditentukan oleh DPP Nasdem, khususnya Ketum Surya Paloh sebagai pemegang mandat tertinggi partai. Karena itu, bukan tidak mungkin jika dinilai telah melanggar aturan dan etika partai, Zamzami juga akan dicopot dari kursi anggota DPR Aceh.
Begitupun media ini belum berhasil mendapat klarifikasi dari Zamzami sebab konfirmasi yang dikirim pada Jumat 25 Oktober 2024 siang hingga kini belum berbalas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.